ataupun TKW ya, tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja wanita. Oke, di luar negeri. Tadi belum ada untuk materinya, jadi untuk di dalam negeri itu biasanya istilahnya TK, tenaga kerja aja. Nah, kalau di luar negeri itu ada istilah TKI, TKA, dan buruh migran, gitu ya. Nah, untuk TKI, TKW ataupun TKA ataupun buruh migran itu diatur undang-undangnya beda dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang utama, yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ya, tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Jadi ini termasuk ke dalam undang-undang atau peraturan lain dalam hukum ketenaga kerjaan. Ya kan, kemarin kita sudah pelajari sumber hukum ketenaga kerjaan, salah satunya itu ada peraturan lain. Nah, peraturan lain ini termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang membahas tentang perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Oke. Kemudian ada para pihak siapa saja yang terkait dengan pemberangkatan TKI ke luar negeri gitu ya. Jadi ada 4 pihak dalam penempatan TKI. Yang pertama itu adalah TKI-nya atau pekerjanya atau buruh yang akan bekerja di luar negeri. Yang kedua itu ada pelaksana penempatan. Pelaksana penempatan ini berarti umpamanya ya, Yanwar mau bekerja di luar negeri gitu kan. Nah, ini harus ada pelaksana penempatannya yang berasal dari Indonesia gitu ya. Contohnya umpamanya PTA. Nah, PTA ini sebagai pelaksana penempatan. Jadi dia itu harus berupa PT, harus berupa badan hukum, mau PT, CV ataupun firma. Nah, kemudian di luar sana umpamanya daerah tujuannya di Arab Saudi gitu ya. Nah, Arab Saudi itu ada pihak ketiganya disebut dengan mitra usaha gitu ya. Kita contohkan umpamanya PTB gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat itu ada pengguna jasa TKI. Umpamanya di sana ada Ibu Umi Kulsum yang membutuhkan tenaga ART gitu ya. Nah, itu sebagai pihak keempat. Jadi ada 4 pihak yang terlibat dalam penempatan TKI. Yang pertama TKI-nya sendiri, yang kedua adalah pelaksana penempatan dari negara asal, yang ketiga ada mitra usaha, itu adalah PT ataupun badan hukum, entah PT ataupun CV yang ada di negara tujuan, dan yang keempat adalah pengguna jasa TKI ya, orang yang ingin menggunakan jasanya tersebut. Kemudian untuk penempatan TKI itu tahapnya ada 3. Yang pertama itu ada pra penempatan. Jadi kalau TKI ataupun TKW itu bekerja di luar negeri itu tidak langsung diberangkatkan, tetapi ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah pra penempatan atau sebelum penempatan. Jadi mereka itu harus memenuhi administrasi yang pertama. Yang kedua, syarat kerjanya itu harus dipenuhi. Kemudian harus mengetahui hak dan kewajiban dia sebagai pekerja. Yang keempat, dia harus melakukan pelatihan. Entah itu soft skill-nya, entah itu bahasa, karena bahasanya berbeda. Ya, itu harus dipelajari sebelum pemberangkatan atau pra penempatan. Itu tahap yang pertama. Yang kedua itu ada waktu penempatan atau saat penempatan. Jadi ketika sudah dilakukan semua tadi, administrasi, syarat kerja, hak kewajiban, pelatihan, sudah lulus semuanya, nah itu dilakukan waktu penyelenggaraan. Jadi mereka, para TKI atau tenaga kerja tersebut diberangkatkan ke negara tujuan.
Nah, itu dilakukan pengawasan dalam bekerja, umpamanya kontraknya selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu dilakukan pengawasan dalam bekerja. Sudah sesuai belum dengan soft skill yang sudah diajarkan, gitu ya. Bisa tidak memahami bahasa dari negara tujuan dan seterusnya. Nah, kemudian ketika selesai 3 tahun kontrak, itu ada disebut dengan purna kepulangan atau pasca kepulangan. Jadi setelah mereka selesai kontrak kerjanya, itu juga harus diawasin hasil kerjanya yang didapatkan sesuai atau tidak dengan perjanjian yang dilakukan di pra penempatan. Jadi waktu pra penempatan itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang disepakati baik oleh TNI itu sendiri, pelaksana penempatan, mitra, dan pengguna jasanya. Nah, jadi umpamanya masalah gaji dalam 1 bulan dapat 10 juta, ketika sudah 3 tahun apa Jadi, apakah yang diterima pada saat purna kepulangan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan pada pra penempatan, gitu ya. Nah, jadi harus melewati 3 tahap ini ketika seseorang ingin bekerja di luar negeri. Harus memenuhi syarat pra penempatan, waktu penempatan, dan purna ataupun pasca penempatan. Nah, kemudian untuk pelaksana penempatan itu ada 2 macam, ada yang swasta dan ada yang pemerintah. Jadi dari Indonesia umpamanya ingin mendistribusikan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, itu ada 2 lembaga, ada yang berbentuk swasta, ada yang berbentuk pemerintah. Dua-duanya itu harus berbentuk badan hukum. Pokoknya penyelenggara pemberangkatan TKI, pendistribusian TKI itu harus berupa badan hukum. Supaya apa? Supaya untuk mempertanggungjawabkan tidak terjadi sesuatu itu lebih mudah, gitu ya. Jadi harus berupa badan hukum, entah itu PT ataupun CV. Nah, kemudian sebaiknya seperti apa, Bu, ketika ada orang mau bekerja gitu ya, bekerja di luar negeri? Lebih baik atau diutamakan itu mencari yang dari pemerintah, karena mereka itu sudah jelas gitu ya. Walaupun untuk swasta ketika dia sudah berbadan hukum sudah legal, nah itu juga sebenarnya baik. Tapi kalau pemerintah itu kelebihannya mereka itu sudah jelas kuotanya. Jadi dari negara tujuan itu meminta, umpamanya Arab Saudi membutuhkan tenaga kerja 200 orang untuk membersihkan Masjidil Haram gitu ya. Nah, itu job desk-nya udah jelas, kemudian gajinya, hak dan kewajibannya, dan selanjutnya itu semuanya sudah dijelaskan karena mereka itu mencari tenaga kerjanya gitu ya. Jadi untuk pendistribusian kesananya baik pra penempatan, saat penempatan ataupun pasca penempatan, kepulangan itu sudah lebih aman daripada yang swasta, dijamin gitu ya oleh pemerintah. Tapi kalau yang swasta ketika dia sudah legal, dia juga sama dengan yang pemerintah gitu ya. Tetapi kan kadang lebih dikhawatirkan karena kita itu bekerja di negara orang gitu kan. Nah, tidak kenal siapapun dan lain sebagainya, jadi kekhawatirannya lebih tinggi gitu ya. Jadi lebih diutamakan yang pemerintah. Walaupun kalau swasta memang tidak apa-apa, tapi harus legal. Karena tenaga kerja ketika dia itu statusnya legal, maka dia akan mendapatkan 2 perlindungan dia sebagai manusia, hak asasi manusia, dan yang kedua itu perlindungan dia sebagai pekerja gitu ya, ketika legal. Tetapi ketika ilegal gitu ya, umpamanya dia visanya itu bukan sebagai pekerja dan lain sebagainya, intinya ilegal, nah dia itu akan
hanya mendapatkan satu perlindungan aja, yaitu perlindungan dia sebagai manusia, hak asasi manusia. Jadi dia tidak diakui sebagai tenaga kerja. Jadi tidak bisa mendapatkan perlindungan dia sebagai tenaga kerja. Jadi harus hati-hati ketika melakukan perekrutan gitu ya. Nah, itu sudah legal ataupun belum, karena itu juga menyangkut dengan kita nanti akan menjadi pekerja yang legal ataupun ilegal. Sampai sini ada yang mau bertanya terkait penempatan TKI di luar negeri? Paham enggak Bu? Enggak Ustaznya? Gimana Vika? Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mari kita tutup bersama perkuliahan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya Ibu mohon maaf. Oh ya, tadi untuk apa yang materi tambahan ataupun materi yang ada di makalah ya, yang dirasa penting, nah itu harus ditulis ya, jangan lupa. Jadi walaupun online tapi tetap harus sungguh-sungguh belajarnya gitu ya. Apa yang disampaikan itu harus ditulis juga sebagai materi persiapan UAS. Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.